Siapapun kamu, apapun profesimu, jaga wibawa dengan memakai pakaian yang syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah timbul perasaan dalam diri kita di mana kita sudah berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak kunjung mendapatkan ijabah dari doa yang kita minta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul suudzon, berburuk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana janji Allah yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan ijabahkan doa yang kalian minta tersebut. Sudah sekian lama saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata gak pernah ada athar dari doa yang saya minta tersebut. Maka saudaraku, ketahuilah, sesungguhnya suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara perangkap syaitan untuk menjauhkan seorang hamba dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beranggapan bahwasanya apa yang kita minta belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, gak pernah kita lihat ada hasil dari doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua hal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, tatkala kita belum melihat pengaruh dari doa kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih layak untuk kita suudzon kepadanya, berburuk sangka kepadanya adalah diri kita sendiri, bukan Al-Khaliq, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Razzaq, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih layak untuk kita tuduh adalah diri kita sendiri. Karena saudaraku, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada syaratnya. Maka tatkala seorang mukmin dia berdoa tapi dia tidak mengindahkan syarat-syarat tersebut, maka bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang dia berjalan safar yang sangat jauh sehingga membuat pakaiannya lusuh, ya, dan kondisinya lemah. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah, bertawassul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Meskipun dia dalam kondisi yang sangat besar kemungkinan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi yang mulia, dia berdoa sedangkan makanannya dia dapatkan dari harta yang haram, minumannya dia dapatkan dari cara yang haram, pakaiannya dia dapatkan dari harta yang haram, tubuhnya dipenuhi dengan gizi-gizi yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa dari orang semacam itu? Maka demi Allah, yang lebih layak untuk kita suudzon, berburuk sangka kepadanya adalah jiwa-jiwa kita. Tatkala kita sudah berusaha meminta kepada Allah, namun belum kita lihat athar dari doa tersebut, maka koreksi diri-diri kita. Apakah kita masih mengambil harta-harta yang Allah haramkan sebagai sumber untuk gizi-gizi kita,
atau ada dosa-dosa yang lain yang menjadi penghalang dari diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang menghalangi doa kita. Kita berusaha menjaga harta kita dari harta yang haram. Kita berusaha untuk menjaga diri kita dari menzalimi orang lain dengan tanpa hak. Maka setelah kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun belum kunjung kita melihat athar dari doa tersebut, kewajiban kita yang kedua adalah memahami tentang hakikat diijabahnya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketahuilah bahwasanya cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa seorang hamba itu ada 3. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa seorang hamba itu 1 dari 3 hal. Yang pertama, Allah berikan apa yang dia minta di dunia. Allah segerakan doa yang dia minta di dunia ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala simpan ijabah doanya sebagai simpanan kebaikan untuk dia rasakan di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang dia minta secara langsung, secara kontan di dunia, ya, maka yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan doa tersebut sebagai wasilah, sebagai sarana, ya, yang membuat dia diselamatkan dari keburukan, dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seandainya dia tidak berdoa dengan doa tersebut, maka mungkin dia terkena musibah di dunia yang nilainya sama dengan doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita tatkala keluar naik kendaraan, ini kita hampir jatuh atau kita hampir tersempet oleh kendaraan yang lain, tapi Allah masih jaga kita. Allah masih lindungi kita dari keburukan musibah tersebut. Maka dari mana itu semua, saudaraku yang Allah muliakan? Mungkin itu di antara athar dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fahami bahwasannya cara Allah mengijabah doa seorang hamba tidak harus kontan dia dapatkan secara langsung di dunia, tapi masih ada 2 cara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kebaikan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Maka orang-orang beriman wajib berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk mengamalkan semua syarat-syarat doa dan berusaha menjauhi segala perkara yang bisa menghalangi dirinya dari terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.